Para saudara-saudariku yang terkasih dan berbahagia dalam Kristus, dalam seri Puritas Cordis, latihan mengolah 7 dosa utama kita, yang kedua ini, saya mengajak Anda untuk merenungkan tentang dosa kesombongan. Dalam episode sebelumnya atau bagian lain, saya mengajak Anda untuk merenungkan tentang kemarahan. Marah yang sering muncul, kecewa terhadap seseorang yang terus berulang-ulang. Kita masuk ke dalam dan Tuhan hadir untuk menyembuhkan, untuk membuat tidak lagi marah, tapi belajar menerima dan mengampuni. Dalam episode yang kedua ini, saya mengajak Anda tentang kesombongan. Sekali lagi saudaraku, panduan ini untuk pertama-tama bukan sebetulnya, sekali lagi, meskipun pendekatan saya tentang dosa, tetapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utama sebetulnya adalah bahwa Tritunggal Maha Kudus yang sudah hadir dan ada dalam batin kita, itu dibangunkan, dihidupkan. Kita menemukan Tritunggal itu di dalam software batin kita. Dan kalau Tuhan hadir, maka dengan sendirinya berbagai macam dosa, kekurangan, tetapi juga kelebihan, keutamaan nampak. Dan dengan demikian maka dengan latihan ini kita diajak untuk memperlihatkan buah-buah roh. Karena kehadiran Tuhan itu. Ketika kehadiran Tuhan itu kita sadari lebih dalam, maka hidup kita akan menjadi lebih ringan. Sucikanlah hatimu dengan Kristus dalam bacaan kita dengar itu, 1 Petrus. Nah, dengan adanya latihan ini kita melatih diri memiliki puritas cordis, kemurnian hati, hati yang murni, hati yang bersih. Ada banyak batu, kekeras kepalaan kita. Ada banyak duri, ketakutan, kecemasan kita. Tidak apa-apa. Semua orang mempunyai batu, duri, mempunyai bukan hanya batu, di dalam ada tanah juga, tanah yang subur. Poinnya adalah mari kita bersama-sama. Saya ajak Anda untuk mengikuti apa yang saya sampaikan dalam panduan ini. Percayalah pada apa yang saya katakan, ikuti saja. Dan ketika Anda mengikuti panduan ini, baiklah Anda berada sendirian. Tidak ada gangguan dari orang-orang lain. Pintu kamar Anda, kalau ada kamar, ditutup. Dan dengarkan apa yang saya minta. Bisa Anda tiduran di tempat tidur. Bisa Anda duduk dengan santai. Dan terlebih daripada itu, Anda mohon Roh Kudus. Roh Kudus. Supaya semua berjalan dengan baik. Dan Anda akan merasakan kedamaian, ketenangan yang luar biasa. Ketika Tuhan hadir, ketika Anda menyadari kehadirannya. Baik, saudaraku terkasih. Kalau Anda berada di kamar, sediakan lilin, salib. Bila tidak apa-apa, sadar aja. Ikuti apa yang saya minta. Baik, silakan Anda duduk atau tiduran. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tutup mata Anda. Tutup mata Anda sekali lagi, ikuti saya, tutup mata Anda. Kemudian tariklah nafas pelan-pelan. Tarik. Tahan. Lepaskan. Tarik lagi. Tahan. Lepaskan. Biarkan tubuh Anda, pikiran Anda rileks. Jangan mikirkan banyak hal lain. Sekarang Anda masuk di sini. Tarik lagi nafas. Sambil Anda mohon Roh Kudus untuk datang. Datanglah Roh Kudus.
Datanglah Roh Kudus. Tarik lagi nafas. Lihatlah pundak Anda masih tegangkah? Harus lepas, harus rileks. Kelopak mata Anda juga harus rileks. Tanda itu masih tegang. Oke? Ketika masih tegang tubuh Anda, katakan kepada tubuh Anda rileks. 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 Oke. Anda sudah mohon Roh Kudus untuk datang. Tubuh Anda rileks. Sekarang bukalah hatimu. Seperti engkau membuka pintu. Bukalah pintu. Ada grendel dibuka. Dan masuklah ke dalam di sana. Dan mohon Roh Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan Yesus hadir. Masuk di dalam hatimu. Buka. Izinkan, sekali lagi, izinkan Yesus masuk. Izinkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Mohon, katakan kepada Yesus, kepada Roh Kudus. Ya Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Pandanglah ruangan batinku sekarang ini. Lihatlah. Kau sebagai terang, masuklah. Yesus sebagai terang masuk. Dan karena terang, maka dia menunjukkan kepadamu kesombongan-kesombonganmu. Bagaimana engkau mengagungkan dirimu sendiri. Kamu ingat ketika kamu merasa egoisme disinggung oleh orang lain. Dan kamu marah karena sombong. Tidak mau dikritik. Tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh bapak ibumu. Ya, ingat. Dan Yesus menunjukkan itu pelan-pelan. Lalu Yesus mengatakan, tidak apa-apa anakku, jangan takut. Tidak apa-apa. Ada banyak kesombongan-kesombonganmu di sana. Ya. Betapa engkau mengagungkan dirimu sendiri. Ya. Dengan hartamu, dengan barangmu, dengan kemampuanmu, dengan bakatmu. Ya. Egomu begitu besar. Merasa diri paling benar. Coba lihat. Yesus menunjukkan itu kepadamu. Satu persatu. Dijamah oleh Yesus. Dan katakan kepada Yesus, Yesus ambillah kesombonganku itu. Coba lihat. Dia hanya menunjukkan dengan terang itu semakin jelas bagi kita. Saat-saat kita sombong, kita angkuh, kita arogan. Lihat. Muncullah peristiwa kejadian-kejadian yang pernah memori-memori masa lalu tentang kesombongan. Lihat. Itu. Oke. Dari kesombongan itu tidak perlu kamu lihat tunjukkan semua. Satu saja. Satu saja kesombongan yang bagimu sangat sulit sekali. Ya. Lalu ingat itu. Pegang itu. Dan ajaklah Yesus duduk. Katakan kepada Yesus, Yesus, inilah kesombonganku. Betapa sulitnya aku menjadi rendah hati, Yesus. Betapa sulitnya aku rendah hati, Yesus. Aku merasa paling benar. Aku merasa akulah yang paling hebat, paling kaya. Apa? Yesus memandangmu dengan penuh senyum, dengan penuh wajah gembira. Karena kau jujur. Jujur apa adanya. Yesus suka dengan orang yang jujur. Apa adanya. Setelah engkau sampaikan semua kepada Yesus. Yesus berkata, tidak apa-apa anakku. Tidak ada orang yang sombong. Tidak ada orang yang kamu berani mengakui kesombonganmu. Asal kamu berani mengakuinya. Bagiku udah cukup penting. Tapi jangan lupa kesombongan itu bisa menghancurkanmu. Ingat, Adam dan Hawa sombong mau menyamai Tuhan. Ya. Jangan lupa itu. Hawa juga demikian. Lihat ibumu Maria rendah hati. Maka ketika kamu dilukai, ketika kamu dihina orang lain, jangan marah.
Jangan marah, gak apa-apa. Itu latihan untuk mengolah kesombonganmu. Oke. Yesus banyak sekali bicara tentang kerendahan hati. Dia sendiri bicara sebagai Allah, tapi dia merendahkan diri. Dan setelah bicara banyak, Yesus mendoakanmu. Anakku, maukah kesombonganmu kuambil, kuangkat? Mungkin tidak semua. Supaya kau juga belajar bagaimana untuk tidak sombong, rendah hati. Ya, Tuhan Yesus memberkati, menyentuh, menjamah, dan mengambil kesombongan-kesombongan. Dan kau bersedia, ya Tuhan aku mau. Fiat voluntas Tuhan, ambillah Tuhan, ambillah. Setelah diambil oleh Yesus, dibuang oleh Yesus, lalu Tuhan Yesus memberkatimu. Anakku, aku suka sekali dengan kau. Bersihkanlah luka-luka kesombongan ini yang membuat relasimu dengan orang-orang di sekitarmu tidak bagus. Ya, belajar rendah hati. Lalu Yesus kemudian pelan-pelan keluar. Bukan keluar, Yesus masuk lebih dalam, hilang dalam lubuk hatimu yang terdalam. Dan Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kalau kau panggil aku akan membantu. Yesus masuk ke ruang ketujuh dari batinmu. Di sana ia bertahta. Saudara, lalu kau bahagia. Ya, sekarang bukalah mata batinmu. Buka mata batinmu, bukan mata lahir, yang buka mata batinmu. Terima kasih Tuhan. Kau telah membersihkan, mengolah hidup batinku sekarang. Semoga hatiku bersih dan murni. Oke, sekarang kamu keluar, pintu ditutup lagi. Lalu sekarang tarik nafas lagi, 1, 2, 3, dan bukalah matamu. Saudara, apa perasaanmu? Tidak apa-apa. Proses yang biasa. Ya, kalau masih banyak lagi, lakukan yang sama serupa di waktu-waktu yang akan datang. Bisa memilih. Sekali-sekali coba dilihat supaya luka-luka karena sombong, karena apa dan segala macam, kita singkirkan, kita buang. Tidak mudah untuk mengatakan untuk menjadi lebih rendah hati, tidak mudah. Sepanjang hidup kita itulah. Dan Tuhan seringkali mengirim orang-orang untuk meruntuhkan kesombongan kita dengan menghina, mengejek, bahkan membuat kabar burung, kabar busuk, kabar hoaks tentang diri kita. Itu cara Tuhan mendidik supaya kita jadi lebih rendah hati. Jangan marah. Tuhan mendampingi Anda. Mendampingi kita semua. Belajar rendah hati tidak mudah. Terima kasih saudara, Anda bersedia mendengarkan dan pelan-pelan mengolahnya. Ya, bertransformasi. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Yang penting sudah berusaha. Sekali lagi, yang penting sudah berusaha. Meskipun sakit, tidak apa-apa. Mari kita terima kasih. Kita telah berusaha mengolah tentang rasa marah. Rasa sombong. Ya. Arogan. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Tuhan berkatilah anak-anakmu ini yang mengikuti proses pembersihan diri ini. Puritas cordis. Engkaulah hadir. Yang penting Tuhan Yesus, Engkau hadir. Dan itu sudah cukup bagiku. Yang lain-lain tidak aku butuhkan, hanya Engkau hadir. Bekerja dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Semoga Anda semua diberkati, dilindungi, dikuatkan dalam segala apapun yang Anda alami. Sehingga Anda dilindungi dan merasa Tuhan selalu hadir dalam hidupmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.